Mansur gitu kan. Kan kita mau berangkat nih, mau terbang ke Brasil, Kanada tahun 2012 yang lalu. Kita ke Boeing, ke Amerika, terus kemudian kita mau ke Rusia. Keliling nih, bukan tausiah nih. Mau beli pesawat, keliling sampai Brasil, Rusia, Kanada gitu ya di tahun 2012. Apakah memang benar-benar ada buktinya ya? Kalau memang ada buktinya silakan. Orang yang jelas, karena yang saya ajak ngomong ini produsen pesawat Air Force-nya Amerika, dan presiden Amerika tuh pakai pesawat produksinya dia. Luar biasa kan? Wih, jadi Isu Mansur itu bertemu dengan produsen pesawat ya Amerika gitu ya, dan Presiden Amerika Joe Biden ini juga pernah pesan pesawat ke produsen tersebut. Waduh, ini sudah luar biasa ilmunya teman-teman ya. Wanna know about me? Just googling, type Yusuf Mansur, you will find out who am I. Oh, keren. Lu googling aja, lu ketik Yusuf Mansur, lu enter deh, lu bakal tahu siapa gue. Wah, kalau kurang gue bilang pantengin Antep jam 5. Kalau teman-teman masih ingat ya, apa yang ditulis oleh Profesor Renat Kasali, salah satu ciri-ciri pemuka agama yang gemar flexing ya, atau mungkin menggunakan agama ini untuk kepentingan pribadi, atau bisa dikatakan penjual agama lah ya. Salah satu cirinya adalah mengartiskan dirinya sendiri atau narsis gitu ya, atau memposisikan dirinya sebagai artis, sebagai orang yang populer ya. Kalau dilihat dari cara Yusuf Mansur begitu mengatakan bahwa bertemu dengan produsen pesawat Amerika gitu ya. Model yang kedua tidak free of charge. Ini adalah terkait dengan teologi kemakmuran. Jadi mereka bicara terus tentang bagaimana menjadi kaya dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu, untuk itu Anda harus menyumbang. Dan uang sumbangannya itu akan mereka gunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti apa ciri-ciri bagaimana kalau kita ingin mengenali flexing yang dilakukan oleh para pemuka agama ini. Kemudian yang keenam, mereka memiliki massa yang masif dan memposisikan dirinya sebagai seorang artis. Ya, mereka mengartiskan diri sehingga kita lihat pakaiannya udah mirip-mirip artis, dan akhirnya barang yang mereka beli bergaya hidup seperti artis pula. Kemudian Dulu sama Bule. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali bersama saya Haji di Cia TV ya. Setelah kemarin kita bahas mengenai Yusuf Mansur yang mencetuskan program berupa sedekah produktif untuk membeli sebuah sawah di Kadudampis, setelah itu cuma 1 hektar. Kemudian ternyata hasil penelusuran dari Pak Darso di Kementerian Agama Sukabumi, Cabang Sukabumi gitu ya, ini didapati fakta bahwasanya sertifikatnya atas nama Yusuf Mansur pribadi gitu. Dan diketahui selain sedekah sawah, Yusuf Mansur juga menggagas sedekah produktif untuk membeli 5 buah pesawat begitu ya. Dan kemarin juga kita sempat bahas, ternyata Yusuf Mansur juga sempat meminta jemaahnya yang mempunyai tabungan haji dan umroh ini untuk dipindah, bukan untuk digunakan dulu membeli sebuah pesawat ya. Nah, ini teman-teman bisa nilai sendiri. Dan selanjutnya bagaimana caranya Yusuf Mansur itu membujuk rayu, kemudian caranya Yusuf Mansur itu berretorika ya dalam seminar ya. Saya menganggap ini seminar, bukan kajian, karena yang dibahas itu bukan tentang kajian agama, hanyalah program-programnya sendiri tentang impian-impiannya, kemudian meminta dana dari jamaahnya begitu ya. Oke, kita lanjut video lanjut kemarin teman-teman, bagaimana cara Yusuf Mansur ini merayu jamaahnya untuk bersedekah membeli pesawat. Pengalaman saya duduk sama Bule ya, yang wakil dari salah satu produsen pesawat. Kan produsen pesawat nggak banyak itu, nggak banyak, dikit. Mereka nanya, ini yang mau duduk sama saya ini siapa gitu, yang mau duduk sama kita siapa? Dan saya jawab Yusuf Mansur gitu kan. Kan kita mau berangkat nih, mau terbang ke Brasil, Kanada tahun 2012 yang lalu. Kita ke Boeing, ke Amerika, terus kemudian kita mau ke Rusia. Keliling
nih, bukan tausiah nih. Mau beli pesawat, bukan. Keliling sampai Brasil, Rusia, Kanada gitu ya di tahun 2012. Apakah memang benar-benar ada buktinya ya? Kalau memang ada buktinya silakan. Ya. Jadi bahkan untuk merayu jamaahnya bersedia untuk membeli pesawat, Yusuf Mansur bercerita bahwa dirinya itu sudah berkeliling dunia ke Brasil, Kanada, Rusia gitu ya untuk bertemu produsen pesawat gitu ya. Ya, saya tidak teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut. Wah, lu keren banget tuh Ustadznya. Bener ibu aneh dah ulah. Saudara yang dirahmati Allah, perhatikan. Mereka bertanya kepada saya, kepada perusahaan yang menjadi penghubung antara kami dengan mereka. Kami itu berarti saya mewakili Anda semua. Siapa dia? Kita mau tahu mana riwayatnya, bisnisnya apaan, dia pengalaman nggak di urusan pesawat gitu. Lah kan saya nggak bisa jawab, gue ngenalin apaan. Saya bilang tuh sama dia, wah apa adanya aja deh, jangan apa adanya. Dia nggak mau, dia maunya duduk sama orang yang jelas. Karena yang saya ajak ngomong ini produsen pesawat Air Force-nya Amerika, dan presiden Amerika tuh pakai pesawat produksinya dia. Luar biasa kan? Wih, jadi Yusuf Mansur itu bertemu dengan produsen pesawat ya Amerika tentu ya, dan Presiden Amerika Joe Biden ini juga pernah pesan pesawat ke produsen tersebut. Waduh, ini sudah luar biasa unggulnya teman-teman ya. Tiba-tiba ada satu orang namanya Yusuf Mansur gitu loh, ngajuin pengen cari tahu spesifikasinya, harganya, terus mau lihat. Subhanallah. Dan saya bukan cuma mau lihat loh, enggak, mau foto di sana. Enak loh. Mau foto. Mau begaya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kata si perusahaan ini, gimana kalau pakai perusahaan kami? Jadi Pak Ustadz seolah-olah ada di perusahaan kita. Saya bilang enggak, kalau itu mau bohong. Udah sini saya ngetikin, saya bilang gitu. Saya yang ketikin aja. Mana emailnya? Kirim ke saya. Dikirim lah tuh emailnya ke sini loh, alamat ngirim email. Tahu nggak yang saya tulis apa sih? Bahasa Betawi. If you wanna know about me, just googling. Type Yusuf Mansur, you will find out who am I. Oh, keren. Lu googling aja, lu ketik Yusuf Mansur, lu enter deh, lu bakal tahu siapa gue. Wah, kalau kurang gue bilang pantengin Antep jam 5. Kalau teman-teman masih ingat ya, apa yang ditulis oleh Profesor Renat Kasali, salah satu ciri-ciri pemuka agama yang gemar flexing ya, atau mungkin menggunakan agama ini untuk kepentingan pribadi, atau bisa dikatakan penjual agama lah ya. Salah satu cirinya adalah mengartiskan dirinya sendiri atau narsis gitu ya, atau memposisikan dirinya sebagai artis, sebagai orang yang populer ya. Kalau dilihat dari cara Yusuf Mansur gitu mengatakan bahwa bertemu dengan produsen pesawat Amerika gitu ya, Presiden Amerika gitu ya, dan kemudian mengatakan jika produsen tersebut ini nggak tahu siapa Yusuf Mansur, ini silakan googling sendiri nama Yusuf Mansur di Google gitu ya, tahu, nanti bakal tahu. Ini seolah mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu orang terkenal ya. Masya Allah ya teman-teman, gimana nih pendapatnya? Oke, kita lanjut ya. Ya betul, saya nulis bahasa Inggris pakai bahasa Betawi, betul. Saya bilang kalau kurang, kalau Anda di Indonesia, if you have been in Jakarta, at least I hear that you have been here for 2 months, it means you are here. Tomorrow morning at 5, just watch Antv. Ada a handsome guy, saya bilang. Nggak apa-apa, jarang-jarang nulis surat bisnis modelnya begini, buat beli pesawat lagi. Ternyata dia respect dengan kejujuran saya. Yes, salam, boleh bos, boleh, memang begini gaya. Dia respect dengan kejujuran saya, bahwa saya jujur nggak punya duit. I told him, I have no money, but I have big people in Indonesia, big network. Kenapa saya suruh dia buka googling? Ente tahu jumlah
Jumlah meterannya berapa toh? Di Wisatati aja 8,5 juta di Wisatati tok. Di wisatati.com itu 8,5 juta. Apa artinya 8,5 juta? Kalau masing-masing 1 juta, Masya Allah wa karim antallah la ilaha illallah al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi kemudian kita sertakan tuh data rating, data AC Nielsen, data yang lain-lain gitu loh. Itu luar biasa loh. 14 million people. 14 million people every morning saw me. 14 juta orang ngelihat saya tiap hari. Alal akal approx naik turunnya kira-kira 10-14 juta tiap hari. Jadi tahu ya seberapa masyhur saya, tahu ya, paham ya? Tadi langsung mengatakan bahwasanya Yusuf Mansur mempunyai pengikut 8, juta ya. Itu mungkin di Twitter, akun Twitter Wisata gitu ya, Wisata Hati. Kemudian Yusuf Mansur mengatakan setiap harinya ditonton kurang lebih 14 juta penonton di acara program televisi gitu ya. Jadi Yusuf Mansur mengatakan di sini Yusuf Mansur mempunyai potensi ya, nilai. Jadi yang dilihat dari sekian juta follower ini adalah uang ya. Jadi membayangkan kalau satu orang ini setor atau sedekah 1 juta atau berinvestasi 1 juta gitu ya. Nah, ini dikali 8 juta ini sudah berapa miliar, berapa triliun, dan bisa digunakan untuk membeli apa saja, termasuk membeli sebuah pesawat. Ini Masya Allah ya, cara berpikirnya itu selalu materi, orientasinya itu selalu uang dan uang. Bahkan ketika melihat dirinya menganggap mempunyai banyak jamaah, mempunyai banyak pengikut, mempunyai banyak follower jutaan, ini yang dilihat adalah potensi bagaimana kalau satu orang per pengikutnya ini berinvestasi atau menyetorkan dananya 1 juta atau berapa rupiah begitu ya. Luar biasa cara berpikirnya. Ntar loh, betul baca dulu. Sombongnya. Loh, memang betul. Akhirnya dia bilang ketika makan malam di apa? Di apa itu? Lah ini dia. Jarang makan enak ya. Jadi lupa hotelnya. Alah, di selain tuh apa dah? Mulia. Lain yang bekas OB semua. Ingat banget. Oh, diundang. Di Hotel Mulia, subhanallah. Pertanyaan pertama sama dia, tahu nggak apa yang saya ajukan? Pertanyaan pertama, ini siapa yang bayar? Siapa yang bayar nih? Kita cuma mau ngundang doang. Luar biasa ibu bapak yang matur. Beliau ngacungin jempol dan beliau bilang, ya, saya udah lama nggak pernah ngelihat orang punya mimpi lagi di negeri Anda. Itu orang boleh ngomong gitu. Emang kan kita nggak pernah lagi ngeliat mimpi. Dulu impian Habibie apa? Nerbangin pesawat. Impiannya Soeharto apa? Swasembada pangan. Terus kita lihat impian yang sekarang apa? Alhamdulillah kita punya impian kan? Apa? Mencetak 1 juta penghafal Quran. Oh, itu dream loh. Itu dream loh. Ya, kita pengen rumah tahfiz nanti ada di seluruh desa. Ya, kalau perlu di setiap gang itu rumah tahfiz ada. Belok dikit rumah tahfiz, dikit rumah tahfiz. Subhanallah ya. Bener loh. Pak antum punya berapa sekarang? Tuh, coba berdiri. Coba kenalin dulu nama antum siapa? Tinggal di mana? Pak Fatur Rahman dari Depok. Rumah tahfiz Ar-Rahman. 23 cabang, bahkan ada yang di Medan. Subhanallah. Tiap hari 5 kali untuk menyebut itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana, dan seterusnya. Nah, habis ini selesai si hotel, kita akan berangkat ke pesawat. Bahkan nggak tanggung-tanggung tuh. Plannya bukan cuma beli pesawat, tapi ngebangun launch-nya, ngebangun ininya, bangun itunya. Langsung kita bangun kemudian antar jemputnya. Nah, untuk membangun antar jemput dan lain-lain, apa yang ada di pikiran saya? Mengakuisisi perusahaan rental terbesar. Jadi cara mikirnya saya gedein aja udah. Besok kan bicaranya udah kan gini ya. Dulu saya pernah bilang sama Garuda. Mengakuisisi rental terbesar, yang mengakuisisi BCA, mengakuisisi BI ya. Seperti itulah narasinya, seperti seolah mudah gitu ya, bagi Yusuf Mansur gitu ya.
Ya, itu tadi teman-teman ya, memang bila cara tradisional itu dalam menuju jamaahnya bahkan sampai Zumansur bercerita bahwa dirinya itu pernah keliling ke luar negeri, ke Brasil, Kanada, ke, uh, ke Rusia gitu ya, dan juga bertemu dengan produsen pesawatnya Presiden Amerika Joe Biden gitu ya. Aduh, percaya nggak teman-teman? Kalau saya 100% nggak percaya itu betul saya duga gitu ya. Aduh teman-teman, silakan nilai sendiri ya di kolom komentar gitu teman-teman ya. Akan selain menceritakan ya bulan-bulan seperti itu juga meminta jamaahnya yang mempunyai tabungan untuk umroh dan haji, bahkan ini sempat diminta untuk dipindah bukan digunakan untuk membeli sebuah pesawat terlebih dahulu, artinya niat jamaah pergi ke tanah suci itu ditunda dulu dan digunakan untuk kepentingan bisnis membeli sebuah pesawat ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-temannya. Silakan teman-teman bisa menilai ataupun berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Kita lanjut di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.